So I hold to the hope that can only be found in Christ. 'Cause I have decided and I will follow. Lord, I will give you the rest of my life. Here at the altar, I will surrender. Don't have to carry my shame anymore. All of my sin, all my mistakes, I will leave buried in the grave. 'Cause I have been forgiven at the cross. Untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, oh, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di
kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Oh, ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesetiaan, penolongku yang setia. Dalam kesesakan kasih setiamu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Shalom generasi muda yang hebat, GoalCC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam GoalCC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lagi shalom. Boleh sampai lambaikan tangan. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Amin. Kurang keras. Amin. Nah, sebab itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa seperti-Mu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Suci layakan kuduskanlah kami Tuhan. Kami merasakan dan kami ingin merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sama-sama kita dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Katakan Dia Tuhan paling setia dalam hidup kita. Setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Mari katakan Dia setia. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dengan imanmu katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan, sampai detik ini ku melihat, kami melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari dengan segenap hatimu katakan, sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu sungguh Tuhan, sungguh sempurna dan sungguh nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini sungguh kami melihat Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia ini berubah, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap sama dan selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Yes.
kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu sama di hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami bersyukur, kami mau bersyukur, hanya Kau yang layak. Terima segala puji, terima sembah kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Yesus, Yesus, mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Kau layak. Sungguh rasakan untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan yang kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah ada di tangan-tangan anak-Mu yang sungguh percaya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Yesus. Dan segenap hati mengatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang. Yes, kami yakin Yesus, Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. kami rasakan kuasa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Lagi sini. katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. mari angkat tanganmu, katakan, Ku yakin Kau hadir di sini.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu, kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Lebih lagi saat ini kami mau bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan, Dia Tuhan yang layak disembah, Dia Tuhan yang layak diagungkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Ya, mari teman-teman semua angkat tanganmu, katakan Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Bertata, sungguh Kau Rajaku. Are you ready, Gold City? Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Sungguh Dia Raja. Dia yang menaikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Sama-sama lompat bagi nama Tuhan kita. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masih
masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Oh, Kau Raja dalam hidup kami, sungguh Kau yang layak. Oh, teman-teman semua, kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Katakan, Kau yang percaya menyembah. One, two, three, go. Akulah kebangkitanmu, mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Jujur kekal teguh dan masyhurlah, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita lanjut ke lagu yang kedua, teman-teman boleh lihat samping kiri kanan, katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita lebih lagi di tempat ini. Come on. Pujianmu, katakan, Tuhanmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru, angkat tanganku dan memuji-Mu. Berjemaah Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Saya mau dengar jemaat Tuhan, sama-sama kita serukan. Oh, sampai sejak Kau ada, kini Engkaulah pusat segalanya. Berjemaah Tuhan, sama-sama kita katakan, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada taranya. Sama-sama kita serukan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Come on, kita tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Let's go. Sungguh Tuhan yang mulia bagi hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah sampai dalam kehidupan kita. Selalu baru Dia berikan bagi hidup kita.
Beri angkat tanganmu, katakan, to God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Agung-agung kerajaan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia sebentar. Mulia nama-Mu. Serukan. Mulia nama. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya duduk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan mengurapi setiap hati kita, supaya kita menjadi berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Pada setiap hati kami Tuhan, untuk selalu berkenan di hadapan-Nya.
dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Yes, Yesus. Ubah hati kami Tuhan, Kudus berkenan bagi supaya Engkau dapati kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. bagaikan emas yang murni, Sucikan ku bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan marilah katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Agungkan Dia, sembah Dia. Kudus berkenan bagi-Mu, kudus, kudus,
Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat itu yang biar menjamah hati kami, jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati, jamah setiap hati. Amin. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Dan Kau sudah menjawab kerinduan kami sore hari ini, Tuhan. Meyakin dan percaya di setiap ada kerinduan kami, Engkau memberikan kami kelegaan. Lihat setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini, Tuhan. Mereka haus rindu. Mereka memilih datang ke tempat ini karena ingin disegarkan, karena ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin memuji Tuhan. Kamu yakin di tempat ini Engkau akan menjawab setiap kerinduan mereka. Urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu biar apa yang keluar adalah isi hati-Mu semata-mata. Biar telinga kami, hati kami dipakai lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan. Baharui budi kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Boleh multimedia diumumkan tadi ada mobil. Nah, ada Sundede mungkin ada minta tolong dipindahkan dulu sebentar. Ya. Oke, marilah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kalau tidak ada, coba diumumkan lagi. Kalau tidak ada berarti bukan dari sini. Dengan plat mobil DD 1875. Ada? Tidak ada ya? Oke, mari kita konsentrasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang siap katakan amin. Nah, mari kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Filipi 4 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-9. Dan kita akan baca bergantian, saya ayat yang 8, jemaat Tuhan ayat yang ke-9. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk mengerti firman Tuhan kita bangkit berdiri. Yang jomblo silakan keraskan suaranya biar ketahuan. Ya, biar dilirik sama sebelahnya. Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Saya baca ayat yang ke-8, jemaat Tuhan baca ayat yang ke-9. Yang ngerti katakan amin. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang keras, 9. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan melakukannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya senang sekali malam hari ini kita ada di tempat ini karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana harusnya kita berpikir merespon terhadap sesuatu. Ya. Nah, tetapi sebelum saya membahas mengenai ayat yang kita baca tadi, ya, sebelum saya membahas itu, saya mau kasih tahu begini. Di dalam fase kehidupan kita orang percaya itu ada 3 hal yang penting ya. Boleh ditampilkan slide saya? Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, fase kehidupan orang Kristen yang pertama ada yang disebut dengan kata dibenarkan. Sama-sama ngomong dibenarkan. Yang kedua, dikuduskan. Yang ketiga, dimuliakan. Nah, setiap kita itu pasti akan mengalami ketiga hal ini. Dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Kapan kita dibenarkan? Pada saat kita percaya Yesus, secara posisional, secara posisi kita beralih dari maut kepada terang.
Dari gelap kepada terang, dari maut kepada keselamatan. Dan saat itu posisi kita orang-orang yang dibenarkan. Coba lihat kambing kiri kanannya, engkau dibenarkan. Ya. Hidupmu belum benar, tapi engkau dibenarkan. Makanya kita saat ini memasuki fase yang kedua. Apa itu? Dikuduskan. Nah, proses dikuduskan ini prosesnya tidak singkat. Dibenarkan prosesnya singkat. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dibenarkan saat itu juga. Tetapi dikuduskan itu akan melalui proses. Ya. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 dia ngomong begini. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita percaya sama Yesus, kita dibenarkan, kita adalah ciptaan baru. Tetapi perhatikan, kita masih memiliki nature dosa. Kita masih memiliki kecenderungan berbuat dosa, masih tetap ada. Dan itu kita harus masuk ke dalam yang nomor 2 itu, proses dikuduskan. Ya. Oleh karena itu, proses sanctification atau proses pengudusan inilah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita lihat sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua, kita masuk ke dalam fase di mana kita dikuduskan atau sanctification. Roma 12 ayat kedua mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi proses berubahlah oleh pembaruan budimu, itu yang disebut dengan sanctification. Atau apa? Dikuduskan. Nah, dikuduskan dengan apa? Berubah oleh pembaruan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, waktu kita belum dibenarkan, kita tidak mengerti yang mana kehendak Allah. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita mengerti. Oh, ternyata yang dibaharui adalah budi kita. Apa dimaksud dengan pembaruan budi? Pikiran kita. Pikiran kita harus dibaharui. Karena begini, ya, kekristenan itu bukan berbicara tentang modifikasi perilaku. Ya, kita ikut John Powell supaya kita kalau jalan jatuh tidak ngambil barang itu kayak gini. Nah, tapi kan ada itu harus begini. Iya, itu modifikasi perilaku. Duduknya tidak boleh ngangkang, harus begini. Itu semua modifikasi perilaku. Tetapi kekristenan itu bukan modifikasi perilaku. Kekristenan menurut Roma 12 ayat 2 adalah pembaharuan atau perubahan pola pikir dari yang tidak benar menjadi benar, dan itu terjadi dari dalam keluar. Karena apa? Pola pikir kita akan menentukan tingkah laku kita. Cara berpikir kita akan menentukan apa yang kita lakukan. Makanya malam hari ini penting buat engkau dan saya, kita sama-sama belajar bagaimana kita menata pikiran kita. Sama-sama mau menata pikiran. Menata pikiran. Nah, penting buat kita di dalam proses sanctification, kita mulai menata pikiran kita. Ya, sehingga nanti Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, itu kita tata dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Inside out, dari dalam terjadi perubahan di luar. Sehingga kita bukan modifikasi perilaku, tetapi kita modifikasi pembaharuan budi. Ya. Oleh karena itu kekristenan, sekali lagi saya katakan, kekristenan adalah perubahan pola pikir atau pembaharuan budi dari yang tidak benar menjadi benar, terjadi dari dalam keluar. Karena itu yang diubahkan adalah pola pikir. Ya. Makanya penting untuk kita sore hari ini. Makanya Paulus kepada jemaat yang di Filipi dia ngomong begini. Dia mengingatkan kita, ayo semua kita tata pikiran kita. Dengan cara apa? Kita pikirkan yang benar, kita pikirkan yang mulia, kita pikirkan adil, suci. Ya. Tetapi ada masalah di sini. Seringkali kita berpikir, Kak, bagaimana kita bisa memikirkan semuanya itu, semua yang suci, semua yang benar. Bayangkan kalau kita lagi makan, pikirkan dulu semua yang suci. Pikirkan semua yang benar. Itu akan sulit. Nah, ada sebuah cara praktis, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, saya mendapatkan sesuatu hal di waktu saya membaca Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi ternyata kata Paulus waktu dia mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar sampai dengan pikirkan semuanya itu. Saya merenungkan kembali dan mendapatkan bahwa ternyata
Apa yang diajarkan di Filipi 4 ayat ke-8 itu bukan cuma sekedar kita berbicara tentang berpikir positif. Karena ajaran dunia ini mengatakan kita harus berpikir positif. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8 itu bukan cuma sekedar berbicara berpikir positif. Karena banyak sekali gereja-gereja di luar sana mengatakan, oh ini kekuatan pikiran. Pikiran kita harus menentang realita. Kalau engkau sakit, bicara engkau sembuh. Pikiran akan menyebabkan kita sembuh. Tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Ya. Ayat ini sering dipikirkan orang, sering diartikan orang bahwa ini harus berpikir positif. Nah saya mau kasih tahu, itu benar tetapi kurang tepat. Karena berpikir positif dan berpikir benar itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi lagi, berpikir positif dan berpikir benar itu dua hal yang berbeda. Nah, berpikir benar artinya kita mampu merespon yang benar terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, berpikir benar kadang-kadang kita harus berpikir negatif thinking. Berpikir benar kadang-kala kita juga harus positive thinking. Nah, saya kasih contoh. Kalau saat ini ada orang mengajukan kepada kita investasi. Investasi kok dulu, 100 ribu. Hari Rabu saya kasih kembali 300 ribu. Coba, kita mau berpikir positif. Kita kasih uangnya, kasih mau kembali. Lusa tidak datang-datang. Pikiran positifmu malah menyerumuskan. Jadi berpikir benar itu yang dikatakan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk berpikir selalu positif. Ada investasi, kita berpikir positif aja, pasti itu betul. Siapa tahu berhasil betul-betul uang kita, dibawa lari uangmu. Tetapi coba malam hari ini kita coba berpikir benar. Berpikir benar itu kadangkala kita harus dituntut untuk berpikir negatif. Kadangkala kita berpikir positif. Kadangkala pikiran negatif kita justru menyelamatkan kita. Sebaliknya, kadangkala pikiran positif kita malah menyerumuskan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menentukan positif, negatif? Saya katakan kemarin di dalam mini PA kami di Pastori, supaya kita tahu kita harus berpikir negatif atau positif. Perbanyak knowledge atau pengetahuan kita. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu bodoh. Belajar mengenai kehendak Allah. Kalau kamu jangan bodoh berarti kamu harus pintar. Orang harus pintar bagaimana? Belajar. Pengetahuan itu perlu. Ya, dengan pengetahuan yang kita punya pengetahuan misalkan tentang, ada yang kemarin ya, investasi tentang saham, yang naik turun macam lilin itu. Ternyata investasi bodong. Nah kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak memiliki knowledge yang tepat, maka kita akan berpikiran terus positif. Yang penting saya untung terus. Ternyata ujung-ujungnya itu menyerumuskan. Ya. Coba pikirkan lagi. Coba kalau misalkan begini deh. Kemarin kan lagi ramai tuh Brian Syawarta yang mengatakan Kristen progresif. Coba seandainya kita semua di tempat ini kita berpikir positif tentang dia orang. Auto Kristen progresif kita siang hari ini, mungkin malam hari ini ya. Kalau kita berpikir, Brian ini benar deh, pokoknya saya positif thinking aja sama dia. Ya kita jadi Kristen progresif semuanya nanti. Colek Silwanis mana? Sama Ayu. Ya. Kita otomatis jadi Kristen progresif kalau kita selalu berpikir positif saja. Tetapi saat kita berpikir, ini orang agak nggak benar. Itu negatif thinking nggak? Negatif thinking. Tetapi itu justru menyelamatkan kita karena iman kita hampir dibelokkan di sana. Nah oleh karena itu penting buat kita tahu itu benar atau salah dari mana? Pengetahuan di Alkitab, makanya baca Alkitab. Kita tahu Brian ini salah dari mana? Dari pengajaran-pengajaran di gereja kita, dari pemuritan yang gereja kita lakukan. Kita tahu itu salah. Makanya penting bagi kita untuk kita tahu kapan kita harus berpikir negatif, kapan kita harus berpikir positif, dan yaitu berpikir benar kalau kita punya pengetahuan. Makanya jangan malas belajar. Jangan malas baca buku. Tingkatkan literasimu. Ya, coba lihat kan samping kiri kanan yang ngomong, jangan kok malas belajar. Jangan kok malas belajar. Bodoh kok kalau belajar bilangnya, bodoh kok kalau enggak belajar bilang gitu. Bodoh kalau enggak belajar kok. Ya. Perhatikan baik-baik, ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Kadangkala pikiran negatif kita justru menyelamatkan kita. Bahkan sebaliknya, pikiran positif malah menjerumuskan kita. Ngerti maksud saya? Makanya Alkitab tidak mengatakan semua yang positif. Tidak. Alkitab mengatakan semua yang benar. Ya.
Nah masalahnya begini, Kak, lalu bagaimana? Ini kan ada banyak semua yang adil, apa itu? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Bayangkan kita disuruh memikirkan itu dalam sekali waktu. Korslet kita. Nah saya berdoa Tuhan kasih tahu saya. Apa sih sebenarnya Paulus mau ngomong apa? Ada sebuah penyingkapan yang menarik. Ayat ini sebenarnya, kalau kita bicara ayat ini, Filipi 4 ayat 8, kita selalu berbicara tentang itu sebuah pikiran. Tapi Tuhan mau ajari kita malam hari ini. Dari apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya, ternyata selain ini berbicara tentang pikiran, tentang menata pikiran, semua yang benar dan semua yang ini, ternyata Filipi 4 ayat 8 itu berbicara bukan hanya mengenai menata pikiran, tetapi berbicara mengenai siapa. Nah, saya kasih ilustrasi, coba jauh pertanyaan saya. Siapa yang paling benar dalam hidup ini? Siapa? Yang ngaku, akulah jalan dan kebenaran. Siapa? Oke, yang pertama itu. Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling adil? Siapa yang paling suci? Siapa yang paling manis? Makanya ada lagunya, Amazing. Oh, Abel, ganti. Siapa yang paling sedap didengar? Yesus. Siapa yang paling disebut kebajikan dan patut dipuji? Yesus. Nah, malam hari ini ternyata Filipi 4 ayat yang ke-8 itu mau berbicara begini. Ayo, bagaimana cara kita menata pikiran supaya apa yang kita pikirkan itu semuanya benar, itu semuanya suci, itu semua mulia. Ternyata kalau kita melihat kembali itu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Oleh karena itu, coba pikirkan lagi begini. Di ayat yang lain, Paulus ngomong begini, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Artinya begini, kalau engkau mau menata pikiran, pertama fokuskan pikiranmu kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin. Karena dengan engkau berpikir melihat Yesus, semua yang benar, semua yang suci, sampai dengan yang disebut kebajikan, itu akan mengikuti. Yang ngerti katakan amin. Ngerti maksud saya? Nah kadang kita susah berpikir benar. Alihkan pandanganmu kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Prioritaskan Yesus dalam hidupmu. Maka semua yang tadi dikatakan di Filipi 4 ayat ke-8 patut dipuji, akan mengikuti kita. Dan itu akan terjadi secara otomatis dari dalam keluar. Yang ngerti katakan amin. Ya. Artinya begini. Pikirkan Yesus dalam semua aspek kehidupan kita. Kita harus memastikan Yesus hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena begini, saya kemarin ngelihat di IG saya ada seorang pendeta besar, gerejanya lagi sedang tersohor. Sekarang dia ngomong gini, prioritas pertama adalah pelayanan Tuhan. Yang kedua, keluarga. Ya, ada ya yang muncul seperti itu ya. Tanya kacamata, ada anunya. Ya, gerejanya sering ada WL-nya yang botak kayak saya. Dia ngomong seperti itu. Apakah salah? Tidak. Cuman saya katakan kurang tepat. Kenapa? Bilang begini. Kalau engkau membuat Yesus sebagai prioritas yang utama, berarti dia hanya salah satu prioritas. Ngerti maksud saya? Kalau engkau hanya menempatkan Yesus di peringkat pertama, berarti Tuhan Yesus hanya salah satu prioritas. Sementara ayat ini berbicara, semua lini harus ada Yesusnya. Nah kalau kita berpikir seperti itu, maka kita berpikir begini. Ada sebuah kotak besar, kotak kita bagi-bagi, 60% itu punya Yesus. Sisanya lagi 20% punya keluarga, sisanya lagi punya. Seperti itu kalau orang berpikir cara dengan seperti itu. Padahal Alkitab ngomong, hadirkan semua Yesus dalam kehidupanmu. Ngerti maksud saya? Artinya kalau engkau bekerja, ada Yesus di sana. Kalau engkau dalam keluargamu, ada Yesus di sana. Engkau dalam kuliahmu, ada Yesus di sana. Dalam olahragamu, ada Yesus di sana. Baru pikiranmu baik, benar, mulia, suci, sedap didengar, bajik. Betul tidak? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita cuma menjadikan Yesus prioritas utama, berarti dia hanya salah satu prioritas. Tapi Tuhan malam hari ini mau berbicara buat kita semua. Yesus harus ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita selalu menghadirkan pribadi Yesus itu di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka saya mau pastikan begini, secara otomatis
pikiran kita akan tertata. Tertata bagaimana? Kita akan memikirkan yang benar. Kita akan memikirkan yang mulia. Kita akan memikirkan yang adil. Kita akan memikirkan yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Kalau kita hanya menjadikan Yesus sebagai salah satu prioritas, berarti nanti kalau kau di tempat kerjamu, kamu gak pikirkan Yesus lagi. Kamu gak melihat ada Yesus di sana. Dalam setiap aspek kehidupan kita, hadirkan Yesus di sana. Dalam hubungan sosialmu dengan sesamamu, ada Yesus di sana. Dalam hubungan keluargamu, ada Yesus di sana. Itu baru kita bilang, woi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tahu mata yang tertuju kepada Yesus, saya kasih ilustrasi begini. Saya pengen nonton kemarin Korea dan Indonesia. Kita nonton bareng, wah banyak yang nonton di sini ya. Kalau Abil nonton di kafe. Ya. Lihat gol keduanya. Gol keduanya kenapa bisa gol? Karena backnya membelakangi pemain lawan. Dia tidak fokus sama bolanya. Sehingga penyerang kita bisa golkan. Nah sama seperti permainan bola itu walaupun dia lagi dekeng lawannya, dia lagi menemani lawannya, dia mengikuti pergerakannya tetapi fokusnya tetap sama bola enggak. Tetap fokus sama bola. Bolanya lari kemana, pemain lari kemana, dia ngikut dengan orangnya, tapi bolanya dia tetap lihat. Itu namanya fokus. Jadi dimanapun engkau berada, aspek hidupmu, fokusnya tetap Tuhan Yesus. Engkau mau ke baik ke belakang, oh Tuhan Yesus di sana. Implikasinya apa? Signifikansinya apa buat kita? Coba pikirkan. Kalau dalam kuliah kita ada Yesus di sana, engkau nggak akan main-main sama kuliahmu, cepat selesai kok. Hello? Kalau kau hadirkan Yesus dalam kuliahmu, cepat selesai. Ya. Hello? Kalau kau hadirkan Yesus dalam pekerjaanmu, engkau akan menjadi orang yang jujur dan berdedikasi. Karena pikiranmu tertata. Engkau takut berbuat yang tidak-tidak karena engkau tahu Yesus ada dalam dirimu. Dan engkau tahu kalau Yesus ada dalam dirimu, engkau harus kudus, engkau harus suci. Tertata pikiran kita. Itu namanya menghadirkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Dalam hubungan sosial kita juga seperti itu. Hubungan sosial kan banyak macamnya ya. Ada hubungan karena teman kerja, ada yang karena teman kampus, ada yang karena teman SMP, ada teman SMA, ada juga yang modelnya karena pacaran. Ya, ada. Gitu ya. Kalau hubungan sosial karena pacaran, perhatikan baik-baik malam hari ini. Karena usia-usia kita saat ini, ya, sedang mencari pasangan hidup. Yang ngerti katakan amin. Yang setuju keras-keras amin. Yang mencari katakan amin. Oh, ya. Kalau dalam hubungan pacaran kau hadirkan Yesus dalam pacaranmu, pacaranmu itu akan kudus, benar, suci dan mulia. Ya. Kalau engkau hadirkan Yesus di dalam hubunganmu, orang ketiganya itu Yesus, bukan orang atau cewek atau pria lain, pacaranmu benar. Ya. Nanti mau pegang-pegang, ya ada Yesus. Ya. Mau pegang-pegang ada Yesus. Kalau engkau pacaran menghadirkan Yesus, pacaranmu itu bermartabat. Tahu artinya kata mulia? Semua yang benar, semua yang mulia. Tahu arti mulia itu artinya bermartabat. Punya dignity, punya kehormatan. Ya, mohon maaf nih, saya cerita sedikit. Waktu zaman saya SMP dan SMA, ya, yang Muslim dan yang non Muslim itu gampang sekali dibedakan, susah dibedakan karena satu kelas mungkin hanya 2 orang yang menggunakan hijab, jilbab. Tapi zaman sekarang, kalau kita tidak menggunakan jilbab sudah pasti non-is 80%, betul tidak? Lah coba bayangkan, kita ini orang Kristen pacaran sudah jelas-jelas tidak pakai hijab, oh ya pasti orang Kristen. Tapi duduk boncengannya macam bonceng 5, harus nempel terus. Hello? Pokoknya kemana-mana harus gandengan tangan macam mau nyebrang, setiap jalan nyebrang. Padahal nggak nyebrang. Itu saya lihat sendiri banyak. Kalau naik motor kalau pagi-pagi wah nggak pakai hijab, oh pasti Kristen ini. Tapi kok lihat gaya-gayanya, kok nggak bermartabat ya, kok nggak mulia ya. Berarti nggak ada orang ketiga di sana, nggak ada Yesusnya di sana. Ya kadang-kala, ya kita nggak ngerti. Kalau kau hadirkan Yesus, kau akan takut berbuat yang macam-macam.
Nah, saya mau cerita sedikit, ternyata banyak anak muda nggak tahu ceritanya. Ini ceritanya benar, ada di Alkitab. Karena tadi malam saya waktu pelayanan ke PKKPN UP, saya cerita tentang ini. Habis itu saya pulang, ternyata rombongan saya nggak tahu cerita itu. Saya bilang baca-baca kalau kitabmu saudara. Nah ini cerita tentang orang ya. Saya kasih tahu begini, buat yang pacaran maupun yang nanti akan pacaran, ya. Saya mau kasih tahu begini, yang wanita, jangan sampai mahkotamu diambil sebelum engkau menikah. Yang cowok jangan ngambil. Ada sebuah cerita. 2 Samuel 13 ayat 14. Ini saya kasih tahu. 2 Samuel 13 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanya lah dia. Siapa itu dia? Tamar. Lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap Tamar. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, nyahlah. Kalau kau sudah kasih mahkotamu, dia gak akan tambah sayang bos. Dia akan tambah benci. Alkitab sendiri cerita. Tahu ini Amnon dengan Tamar ceritanya seperti apa? Saya kasih latar belakangnya. Amnon itu sebenarnya sama Tamar itu sebenarnya saudara. Saudara satu bapak beda ibu. Bapaknya siapa? Daud. Tapi ibunya saya tidak tahu, saya lupa ibunya. Yang pasti bukan dari jalur yang sama. Ya, Amnon ini suka sama Tamar. Dia pakai cara pura-pura sakit si Amnon. Ngomong sama Daud, Daud bilangin dong sama Tamar suruh bikinkan saya kue, terus bawakan ke kamar. Daud suruh Tamar bikinkan kue buat Amnon, dibikinkan. Begitu masuk di kamar, orang di kamarnya Amnon disuruh keluar. Apa yang terjadi? Amnon memperkosa Tamar, direbut mahkota keperawanannya. Apa yang terjadi? Bukan tambah cinta, tapi yang jadi malah benci. Yang cowok, kalau engkau gak jaga kesucian pacarmu, kau sudah ambil, engkau akan tambah benci, engkau harus dipulihkan. Sebaliknya, yang cewek kalau sudah diambil resikonya besar. Engkau bukan ditambah disayang, tambah dibenci. Makanya malam hari ini, pacaran yang kudus. Hadirkan Yesus di dalamnya. Supaya kalau pegang-pegang, ada Yesus. Sudah mulai mau dempet-dempet, remnya terus-terusan, ada Yesus. Ya. Penting kita buat kita tahu hal ini. Sama seperti halnya dalam keluarga. Harus menghadirkan Yesus di sana. Kalau engkau nggak menghadirkan Yesus di dalam hubunganmu dengan orang tua, engkau akan kehilangan hormat sama orang tua. Saya mau kasih malam hari ini. Engkau boleh nggak setuju sama orang tuamu boleh jadul, tapi engkau nggak boleh kehilangan rasa hormat terhadap orang tuamu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Jangan sampai kita kehilangan rasa hormat kita. Gimana caranya kita mendeteksi rasa hormat kita hilang atau tidak? Coba sekarang kalau kita kesal sama orang tua, biasanya apa? Bentak balik, benar nggak? Ada yang seperti itu? Ya. Coba perhatikan firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Sebuah perintah yang harus kita lakukan. Dan di antara 10 perintah hukum Taurat, 1 perintah itulah yang ada upahnya. Supaya engkau lanjut umurmu. Adik-adik, waktu saya ngomong begini, ini bukan saya suci. Saya juga sama banyak salah sama ibu gembala. Boleh tanya sama teman-teman. Waktu saya ngomong begini, saya itu ditegur juga. Saya juga pelaku kejahatan sama seperti kita semua. Saya kadang-kadang kalau sama ibu gembala ya, saya kadang bentak beliau. Ini juga menegur saya. Dengan segala kekurangannya. Harusnya kita tidak seperti itu. Harusnya kita tetap respect sama orang tua yang ngerti katakan amin. Kita boleh tidak setuju, kita boleh berbeda pandangan sama orang tua kita. Tetapi tidak boleh kehilangan rasa hormat. Ya. Coba habis ibadah ini, telepon orang tuamu. Tanya-tanya gimana keadaannya, Pak, Ma, gimana keadaannya. Gitu. Apa yang terjadi? Maaf ya kalau kemarin saya bentak Ki. Ya, lagi butuh juga uang sedikit. Ternyata ada maunya. Gak jadilah kalau begitu. Ya. Coba kita hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, sederhananya begini. Ya. Sederhananya begini.
Pola pikir atau pembaharuan budi, ya, atau menata pikiran, itu dengan efektif bisa kita lakukan kalau kita mau dimuridkan. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh begini. Yesus butuh 3,5 tahun untuk merubah pola pikir muridnya dari yang berpikir bahwa Mesias itu harus memegang besi, harus memegang pedang, berperang, kemudian menjadi Mesias dalam arti membebaskan kita dari dosa. Butuh 3,5 tahun. Lah kita 1 kali seminggu aja datang ke gereja. Hello, apa yang mau dirubah? Penampilan. Engkau gak bisa kalau mau merubah pola pikir, cuman hanya 1 kali datang ke gereja. Pola pikir atau mindset, menata pikiran kita, merubah value kita. Kita harus coba itu, kita harus lakukan itu dalam proses pemuritan. Yesus saja yang Tuhan melakukannya dengan proses pemuritan. Engkau apa kabar? Halo? Mustahil kita benar-benar bisa menjadi manusia baru. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu kalau kau nggak pernah mau dimuridkan. Ya, makanya di tempat ini ada yang namanya ground, ikut ground. Ada yang namanya PA, ikut PA. PA kita nggak setiap minggu ada, hanya 1 bulan 1 kali. Ikut. Mari kita bicara tentang leadership. Dan saya pastikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya baca dari buku-buku yang saya baca, saya kasih tahu versi audionya. Versi yang saya mengerti. Itu namanya kita mau dimuridkan. Perhatikan Yesus, waktu dia mengajar murid-muridnya, coba dibuka di Matius 5. Matius 5 itu khotbah di bukit. Yesus banyak sekali merubah cara pandang muridnya. Kalau ada berkata kepadamu, berzina itu kalau berdosa kalau berzina, tapi aku berkata kepadamu kalau kau memandang wanita, kemudian kamu sudah berzina berarti dalam hati, itu merubah pola pikir. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan, itu merubah pola pikir. Berikan pembalasan kepada Tuhan, itu merubah pola pikir. Itu merubah pola pikir semua. Lah kalau kita cuma 1 kali datang ke gereja, dengan kondisi yang seperti ini, apa yang kita mau rubah? Oleh karena itu penting buat kita. Pola pikir kita harus diperbaiki dengan cara apa? Dimuridkan. Perlu dimuridkan. Supaya apa? Value-value kerajaan Allah kita bisa pegang. Dengan seperti itu kita bisa melihat, oh ada Yesus di dalam hidupku. Oh ada Yesus di tempat kuliahku. Oh ada Yesus orang lihat dalam hidupku. Perhatikan baik-baik. Di dalam hidup kita, kalau kita tidak merubah pola pikir kita dari yang tidak benar menjadi benar dengan kebenaran firman Tuhan, akan jadi apa kita nantinya? Kita tidak menggenapi Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaruan budi. Malah kita akan menjadi orang-orang yang hipokrit, yang munafik. Kita hanya rubah di luarnya, tetapi otak kita tetap seperti itu. Sulit loh merubah pola pikir itu. Sulit. Coba saya tes. Ya, ini gambar apa ini? Udah berubah, coba. Coba di-refresh lagi. Gambar apa ini? Jangan macam-macam pikirannya. Gambar apa? Oke, baru baca buku ya, betul ya? Ada yang pikirannya kemana-mana? Saya waktu lihat ini pikiran saya kemana-mana. Saya bertobat. Susah ternyata mengendalikan pikiran. Kalau kita tidak menata pikiran kita, hati-hati. Saya kasih lagi. Awas ya, jangan pikiran aneh-aneh di gereja ini. Kan gitu. Apa ini? Kok? Ada yang berpikiran lain? Coba lihat kan gini, bertobat kok bro. Bertobat kok sis. Dengar baik-baik, merubah ini gak cukup kau datang cuma 1 kali seminggu. Merubah ini gak cukup kau datang cuma 1 kali seminggu. Kau harus mau dimuridkan. Berikutnya lagi, apa ini? Ya, kalau ada yang lain-lain, cepat-cepat. Oke, sudah tahu? Betapa sulitnya kita bisa menata pikiran kita. Nah Yesus merubah pola pikir murid-muridnya butuh 3,5 tahun. Apa kabar kita yang ketemu? Ya,
Habis itu minggu ini datang, minggu depan gak datang, minggu ini datang, minggu depan gak datang. Padahal kita semua berseri ini, kita semua ada temanya. Makanya kalau engkau mau dimuridkan, itu akan bisa merubah pola pikir kita. Kita akan mengerti dan menerima nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, perhatikan, saya akan lanjut lagi. Ya. Ayat 8 kita disuruh untuk memikirkan. Ya, semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9 perhatikan. Dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan apa di ujungnya? Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan. Pikirkan, laku. Nah, masalahnya begini biasanya. Permasalahannya, kalau kita menemukan sesuatu yang merubah pola pikir kita, ternyata kecepatan pos sama repost kita melebihi kecepatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saya ulangi, kadangkala kita menemukan suatu value yang baru, kecepatan kita untuk merepost lebih cepat ketimbang kita melakukan. Ngerti maksud saya? Kita lebih cepat nge-repost. Wih, bagus ini kasusnya kayak tapi belum dilakukan. Maksud saya, bagus kamu post, tetapi lebih bagus lagi kalau dilakukan. Jadi jangan cuma di-repost, tapi nggak pernah dilakukan. Mari kita jangan berhenti hanya di-post atau di-repost, quotes-quotes yang bagus, nilai-nilai yang bagus melalui media sosial kita, tetapi kita nggak pernah lakukan. Harusnya kita melakukan. Agar teladan kehidupan kita menjadi teladan dan inspirasi. Agar kehidupan kita dilihat banyak orang menjadi terang dan garam. Bukan cuma sekedar repost dan post saja. Itu cuma permasalahan jempol ji. Tapi mau gak kita menjadi pelaku firman? Ya, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Oh, kalau zaman sekarang, kalau dulu kan mendengar. Kalau seandainya Alkitab itu dibikin zaman sekarang, maka dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya repost dan post saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kalau cuma nge-post saja tapi nggak pernah lakukan, penipu. Ya. Nah, saya nggak melakukan, oh Kak, kalau saya repost saya lakukan, puji Tuhan. Tapi mari kita malam hari ini, yuk. Kita menjadi pelaku firman. Kalau tadi kita sudah tahu caranya, gimana sih caranya supaya kita bisa menata pikiran kita? Ya kita hadirkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam kuliah kita, di dalam hubungan sosial kita, di dalam keluarga kita. Ada Yesus di sana. Karena ada Yesus di sana, makanya nilai-nilai yang Yesus punya. Benar, adil, mulia, suci, itu bisa kita lakukan. Bisa kita ketahui, bisa kita lakukan. Sehingga kita menjadi teladan. Saya tahu menjadi pelaku firman itu tidak mudah. Maka Paulus mengatakan Allah yang sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Saat kita melakukan firman Tuhan, penyertaannya akan sempurna. Yang ngerti katakan amin. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Dia kirim Roh Kudus yang memampukan dan memberikan kekuatan. Saya teringat lagi. Tadi waktu saya mau naik ke atas ini, saya lihat lagi sebuah podcast. Brian Siwarta lagi nih. Dia ngomong begini, dia ngomong sama pendeta siapa itu yang kalungnya begini. Kok saya ini punya talenta bego. Wah, saya baru tahu ada talenta bego namanya. Ini orang-orang kadang-kadang ngomong-ngomong agak aneh-aneh. Jangan didengerin, hati-hati ya. Saya punya talenta bego. Bahaya nih kalau didengar sama anak muda. Wah, berarti kalau saya bego talenta Tuhan. Terima kasih buat talenta begomu. Kadang-kadang dia nggak baca Alkitab bahwa di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Saya baru tahu talenta itu ternyata bego itu adalah talenta. Ajaran dari mana gitu ya. Artinya apa? Jadilah orang yang pintar, jangan kita bodoh. Supaya apa? Pada saat kita tidak jadi bodoh, kita mengerti kehendak Tuhan. Nah makanya saya mengerti, oh talentanya bodoh, makanya nggak ngerti-ngerti firman Tuhan orang ini ya. Gitu ya. Nah jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mau dimuridkan. Supaya kita jangan jadi bodoh. Jangan sampai kita bilang, woi bodoh, iya talenta aku itu bodoh. Gila. Ya. Siapa yang bilang kok talentamu bodoh? Itu ada itu, Pastor Brian.
Orang NPD kok didengerin ya kan gitu ya. Main musik saya panggil ke depan. Ayo melalui pelajaran kita sore hari ini. Ayo kita mulai tata pikiran kita, hadirkan Yesus. Supaya apa yang kita lakukan, kita tahu nilai-nilai Yesus. Ya, kita tahu bagaimana harus melakukan dengan menghadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji akan mengalir dari dalam keluar. Engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman. Ayo belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya cuma suka repost, suka post, habis itu post gak pernah mention saya lagi. Oh minta ya berarti ya. Ya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang mau katakan amin. Tutup kali kita bangkit berdiri. Nyanyikan sebuah lagu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Katakan tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah. Malam hari ini kita belajar wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa semua sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Malam hari kita mau memandang Tuhan dalam setiap aspek kita. Kita mau mengikuti kebaikannya, kita mau mengejar hadirnya, sehingga pikiran kita tertata, kita dapat menatap pikiran kita. Sama-sama katakan pujian ini. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. tak kusangka, Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Kita mau ikuti kebaikan Tuhan. Kita mau Dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Membawa. Amin. Yes. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat hatimu. Ekspresikan. Kalau kamu memandang wajah. Amin. Yes. Yes. Amin. Yes. Dalam hidup kami. Dalam hidupku. Yes. Amin. Mari kau yang mau sungguh-sungguh sambil angkat tanganmu dan naikkan pujian ini lebih lagi. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin Tuhan. Mengejar hadirmu. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Katakan Tuhan, kami mau mengejar hadirmu. Kami mau memandang wajahmu, mengikuti kebaikan Tuhan. Amin. Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Amin. Sembah Dia. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Saat kita mencoba menghadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, saat kita fokus sama Tuhan Yesus, ada Yesus di setiap aspek kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 berkata, saat itulah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pada saat kita menata pikiran kita dan kita melakukan semua yang benar, semua yang mulia, saat itu tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Mari hadirkan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, ku persembahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Terima kasih Tuhan kalau kami malam hari ini, sore hari ini belajar bahwa untuk menata pikiran kami perlu menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang ada dalam hati kami mengalir keluar. Dan semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan layak dipuji, semuanya mengalir dalam kehidupan kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, materikan firman ini dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Sehingga mulai saat ini anak-anak-Mu hidupnya diubahkan. Mereka mau untuk dimuridkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan sampai di sini saja. Tapi firman-Mu akan terus ada dalam hati kami. Menyadarkan kami, membenarkan kami, memperbaiki kesalahan kami Tuhan. Sehingga proses pengudusan, sanctification yang kami alami, kami semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu minta ampun Tuhan, kalau suatu kali hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami. Biar firman Tuhan ini juga yang ditaburkan, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan. Di tangan jemaat Tuhan ada 2 amplop. Yang pertama untuk persembahan pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Yang kedua untuk kas gereja. Dan yang akan memberikan persembahan nanti akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan, untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati setiap kami, firman-Mu yang menegur kami Bapa. Biarlah setiap firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami, karena Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Wadai menghadap jantung ibu. Ini tangan saya persilakan untuk memberikan persembahannya. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Coba Tuhan yang memberikan persembahan, sila untuk bagi berdiri. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini bagi nama Tuhan kita. Kalau badai menghadap dan bumi Kau akan setia Tuhan. namun Kau kan setia. Coba Tuhan yang telah disampaikan, saya belum memberikan persembahannya. Menjagaku. Are you ready? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kehidupan kita. Dia Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Amin. kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya. Lagi cepat Tuhan, sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu.
haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Kamis akan diadakan fun sport bertempat di BTP Futsal pukul 7 malam. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman. Saya sampaikan bagi jemaat Tuhan, nanti di bawah teman-teman dari youth ada menjalankan basar. Cendol ya. Cendol nanti oleh teman-teman yang ingin memberkati kita semua boleh dibeli. Puji Tuhan, itulah pengumuman tambahan. Oh, harganya 15.000. Oke, maaf. Terima kasih. Harganya 15.000, nanti boleh jemaat Tuhan boleh beli di bawah. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Oh
di hadapan Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami, dan kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang nyata untuk setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang maha mendengarkan setiap doa kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur buat hari Engkau beri. Bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan beri. Kami boleh berkumpul di tempat ini, menaikkan pujian kami. Kami percaya Tuhan disenangkan atasnya. Dan Tuhan bersyukur juga untuk firman yang telah Engkau perdengarkan kepada setiap kami di tempat ini. Yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengarahkan fokus kami, untuk mengarahkan pikiran kami, mengubah pikiran kami yang berpusat pada Kristus, yang berpusat pada Yesus. Dan Tuhan ajarkan kami juga untuk setiap perubahan pola pikir kami itu kami interpretasikan dan lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Pastor Ezra yang telah memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Kami percaya pemakaian Tuhan akan semakin dinyatakan. Kami percaya keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam pelayannya. Tuhan, pertambahkan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, pertambahkan pembukaan kerajaan surga nyata dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, penyingkapan rahasia kerajaan Allah dinyatakan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir di ibadah kami sore malam hari ini. Mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit teman-teman kami. Tuhan, mungkin dalam kelalaian yang malas, Tuhan tegur, Tuhan ketuk pintu hatinya. Biar di minggu yang akan datang kami boleh sama-sama meninggikan dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan yang mungkin belum sempat hadir karena sedang di luar kota atau ada tugas yang mengharuskan mereka dan membuat mereka tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap pergumulan mereka, Engkau yang mengetahui setiap apa yang mereka alami, dan kami percaya Engkau juga hadir atas kehidupan mereka. Untuk teman-teman Tuhan dan anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, nama Tuhan disenangkan dan dimuliakan, dan kami percaya Engkau menambahkan pemakaian Tuhan yang semakin dahsyat lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan kami di bangsa ini. Kami percaya shalom, damai sejahtera Tuhan limpahkan atas bangsa kami Indonesia. Banyak hal yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya itu atas kehendaknya Tuhan, itu atas kedaulatannya Tuhan. Setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan, Engkau memampukan mereka Bapa. Otoritas yang daripada surga Tuhan limpahkan. Dan kami percaya Tuhan setiap program yang direncanakan dan akan dilaksanakan biar boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan, banyak hal yang terjadi, penyesatan terjadi akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan, biar gereja-gereja-Mu bersatu, menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Biar gereja-gereja-Mu Tuhan mau mengayomi jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak kuliah. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami butuh perlindungan Tuhan. Dan biar setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Engkau Allah yang maha menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau menyediakan Tuhan setiap apa yang kami perlukan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, pertemukan dengan pemimpin yang baik. Biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa membawa teman-teman kami yang sedang mempersiapkan UTBK atau mungkin besok ada yang akan ujian Tuhan. Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Setiap kerinduan mereka Engkau ketahui Tuhan. Jurusan apapun yang mereka pilih kami bawa ke dalam tangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus merancangkan yang paling indah, yang terbaik atas kehidupan teman-teman kami. Setiap soal yang diperhadapkan kepada mereka Tuhan, mereka mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Karena Tuhan Yesus yang memampukan mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan. Terus berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa di tempat ini, di gereja kami Tuhan, di komunitas kami Goal Sisi. Kami percaya Tuhan Engkau menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini akan bangkit generasi yang cinta akan Tuhan.
Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, untuk keluarga besar kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang memampukan. Berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami sepekan ini, sepekan yang akan datang di GBO Ikumene. Tuhan, kami menyerahkan mulai dari mesbah keluarga, fun sport, training, ground, fellowship pelayan, doa puasa, dan program yang akan datang. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, kami percaya Engkau Allah yang menyertai. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ketua Sinode, Ketua BPD, GBO Ikumene, GBI Betel Indonesia, dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan, dimanapun keberadaannya, damai sejahtera Tuhan nyatakan. Dan secara khusus Tuhan, kami membawa doa kami Tuhan, untuk pemimpin rohani kami di tempat ini, Pastor Esra, Kak Esra, beserta istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev. Engkau yang mengetahui kebutuhan mereka Tuhan. Engkau yang melihat setiap pengorbanan yang dilakukan oleh anakmu ini Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang beri jalan keluar. Apa yang menjadi beban mereka Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan semakin menyingkapkan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami khusus juga berdoa untuk Kak Clara yang sedang dalam persiapan menghadapi ujian kompetensi profesi dokter yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan Kak Clara di profesi ini itu semua karena Tuhan punya rencana indah dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan dalam setiap persiapan les yang diikuti, Tuhan Yesus yang menyertai. Dan setiap soal yang diperhadapkan Tuhan dapat dijawab dengan baik dan benar. Dan kami dapat melihat rencana Tuhan, keajaiban Tuhan, di mana Kak Clara boleh lolos menjadi dokter pilihan Tuhan, menjadi dokter yang melakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap juga membawa ibadah kami di tempat ini, baik ibadah raya 1 dan 2. Kami percaya hadirat Tuhan akan semakin dinyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tapi kami percaya sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Setiap kami yang berbeban berat, kami percaya kami akan pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa-doa ini, dan yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan satu sejenak. Silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita Tuhan. Bersumber dari kita semua. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada.
segalanya, kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Betul. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Betul. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Dan di belakang sama-sama serukan. Mulia nama-Mu. Lagi serukan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Setiap pelayan Tuhan,